Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial membuat bangku berdiri, bentuk bangkunya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk tugas ke kalian masing-masing ini nih, kalian tuh mendesain sebuah bangku berdiri untuk operator di menggunakan fitur-fitur di AutoCAD secara 3 dimensi. Nah, untuk desain bangkunya sebenarnya tidak ada patung khusus, tapi yang terpenting itu ada bagian kakinya, kemudian bagian tiangnya, dan bagian sadelnya. Tiga ini harus ada. Semisalnya kalian mau buat contoh seperti ini, bisa. Atau misalnya kalian mau buat contohnya itu seperti gambar yang ada di sini, sini bisa juga. Nah, pasti settingan koordinat dan settingan view-nya dipastikan dibuatnya itu Word dan bagian top dulu. Oh ya, dan sebisa mungkin untuk mempermudah kalian saat pembuatan gambar ya, kalian itu cari dulu bagian mana yang 0 derajat ya, 0 derajat dan bagaimana yang 90 derajat. Ini berarti 0 derajat berarti kita buat arahnya ke sini nih, ke arah sini. Kenapa? Karena biar saat nanti kalian merotet eh, kakinya itu mungkin tadi saya sudah sedikit menjelaskan tadi eh, itu tidak apa namanya saat merotet tidak kepusingan itu kalian saat merotetnya. Nah, jadi pertama-tama yang kalian lakukan adalah eh, buat dulu garis, nggak usah besar-besar. Misalnya di sini buatnya garisnya ini 8. Ini merupakan garis yang 8 ini merupakan bagian bawah dari eh, kakinya. Nah, kemudian setelah sudah terbuat seperti ini, ortonya kalian matikan dulu. Kenapa dimatikan? Agar bagian dari saat kalian ingin membuat garis miring itu kalian tidak perlu pusing-pusing gitu. Jadi bisa buat garis miring. Nah, untuk sudutnya sendiri sih ini bisa dibilang itu garis amannya itu di antara 50 sampai 55 sampai 40 derajat. Jadi ini bebas, tapi saran saya maksimal itu antar kedua sudutnya itu space-nya itu sekitar 10 derajat, 5 sampai 10 derajat gitu. Iya, misalnya sini kan saya sini buat 50. Sini saya buat misalnya 36. Enter. Kemudian di escape lagi. Nah, kemudian kalian buat lagi line di titik ini. Ini dimasukin segini 40. Misalnya sini kan 50, berarti saya coba buat 40 pas. Nah, ininya untuk garis bagian sini di-loskan saja karena ini nanti akan gunanya itu akan di trim gitu, dipotong bagian-bagian yang kelebihan. Misalnya di sini saya coba masukin aja nih di sini 50 asal saja. Kemudian di escape lagi. Nah, setelah itu sorry, ini kebalik. Jadi sebenarnya ada dua jenis bangku. Ada yang bangkunya itu kakinya seperti ini. Nanti saya coba kasih lihat bentuknya. Ntar ini di enter, kemudian di trim, 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 nah, sip, di enter, kemudian kalau sudah di press pull. Untuk press pull kita ubah dulu sudut pandangnya jadi SE misal. Nah, ini kita naikin. Ini nggak usah tinggi-tinggi, karena ini cuma untuk ketebalan dari kakinya itu masing-masing kakinya berapa. Jadi sih menggunakan ukuran 6. Oh, enggak, kelebihan. Ya, sebenarnya untuk ukuran ini bebas berapa aja, yang penting tidak tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tebal juga. Kalau terlalu tebal hasilnya juga tidak maksimal. Saya coba masuk 3. Nah, bisa kayak gini. Jika sudah, tinggal kalian berdirikan. Ya, berdirikan.
Saya coba berdirikan. Kalian ada dua jenis cara untuk merotet gambar objek tiga dimensi itu ada dua cara. Yang pertama-tama menggunakan 3D rotate. Nah, 3D rotate itu dia akan menampilkan bola, bentuk bola dari masing-masing sumbu. Nah, ini bisa dibilang paling mudah untuk melakukan rotate. Jadi misalnya di rotate, nah tuh. Kemudian ada juga yang menggunakan namanya rotate tiga dimensi. Jadi ada yang tiga dimensi itu di depan 3D rotate, ada yang rotate tiga dimensi. Nah, kalau tiga dimensi itu eh, kalian menentukan sendiri tuh ada sumbu kayak gini. Misal kayak gini, habis itu jadinya ke sini. Ntar. Misalnya kayak gini ke arah atas, kemudian tuh seperti itu. Ini agak sedikit pusing, tapi ini bisa dibilang sudah benar. Jadi itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau diputar, yang akan kita buat. Jadi bisa dibilang ini tuh bagian bawah. Oke, lanjut. Ini tadi ada yang ini tiba-tiba rekrutnya mati. Oke, lanjut. Jadi bagian bawah sini nih ini merupakan alas kakinya dan bagian atas ini merupakan penopang dari sadelnya atau kursinya. Misalnya kalian mau kursi yang bentuknya melebar. Nah, ini agak mungkin kalau kalian lihat bentuknya agak berbeda dengan kaki yang bagian sini. Karena ini saya salah buat, seharusnya itu yang bagian atas yang sini nih, garis yang ini. Atau kalau misalnya saya kasih lihat ke bawah. Nah, seharusnya tuh yang garis ini seharusnya tuh dia lebih lebih panjang dibanding garis yang ini. Dibanding garis yang ini. Itu. Cuman saya akan lanjutkan saja ininya. Nah, kalau sudah berdirikan seperti ini, diberikan seperti ini, kalian pertama-tama saya turunkan dulu biar lebih enak. Nah, pertama-tama kalian buat garis bantu dulu. Garis bantu dulu buat apa? Buat nanti kalian menentukan eh, titik pusat dari area polar. Area polar itu seperti apa? Area polar itu untuk kalian mendouble membuat objek eh, apa ya, kayak semacam mengcopy objek gitu, menggandakan objek dengan sumbu tertentu. Saya coba akan eh, buat misal air polar. Ini kan ini sudah terklik air polar objek ini. Semisal kalian titik pusat atau titik sumbunya tuh kalian di sini, diklik. Nah, jadi nanti dia akan membuat copy gitu, menggandakannya tuh di titik itu. Nah, karena kan kita itu tidak akan membuat kaki kursinya seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus membuat titik pusatnya dulu, titik sumbunya dulu. Cara gimana? Caranya kalian di orbit dulu, diubah dulu sudut pandang ke sini. Kemudian kalian pakai peta line, kalian pilih titik garis bantunya tuh di bagian segitiga ini, bagian midpoint dari kakinya, kaki ini. Di lurusin terus saja. Ini bisa dibilang itu yang penting apa, yang terpenting itu kalian juga harus ada perhitungannya. Ini harus ada perhitungannya gitu. Ini jarak dari sini ke bawah itu berapa? Habis itu kalian hitung juga jarak antar kaki ke kaki lainnya tuh dikasih jarak ada berapa gitu. Ini saya coba contohkan. Gerakannya yang saya. Nah, kemudian saya coba sebentar. Ini saya coba ke sini. Kemudian saya dimension dulu. Jadi kita buat perhitungan dulu.
dari ujung sini sampai ujung sini 33. Jadi panjang dari ujung sini sampai sini 33. Nah, semisal saya mau buat space-nya itu 6, berarti saya tambahkan lagi ke sininya titik tengahnya itu saya tambahkan berarti oh enggak, jangan biar lebih enak itu saya coba kasihnya itu angka genap saja. Misalnya saya eh, dari titik pusat ini, titik ujung sini ke titik pusat sumbunya itu saya tambahkan 4. Ya, saya tambahkan 4 gitu. Nah, oke, jadi ini tinggal saya naikkan saja di twin persenya 33 ya. Oke, saya klik, saya masukkan angka 33 tambah 7 tambah 4 37. Klik. Nah, sudah. Sebentar nih, tidak sudah. Kalau sudah, tinggal kalian buat garis bantu lagi ke atas. Ini. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, tinggal kalian pakai area polar lagi. Area polar, klik objek mana yang mau di area polar, diklik, kemudian di enter, pilih sumbunya, sumbunya dari sumbu ini, diklik. Nah, jadi akan bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kalian lihat ini masih ada berapa nih? Ada 6 ya, ada satu 2 3 4 5 6 ada 6 kaki. Nah, kalian mau buat semisalnya itu cuma 4 kaki doang. Nah, ini settingannya di sini semua. Di sini untuk menghitung membuat totalannya ada berapa objek? 4 misalnya. Bentar, ini kenapa tidak itu ya? 4. Bentar. Nah, jadi kalau 4 akan seperti ini. Kemudian between-nya kita coba buat dari 90 derajat. Jadi lurus gitu. Lurus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat itu di tengah-tengahnya itu ada jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 4 gitu. Jadi tujuan dari kita membuat garis bantu itu untuk seperti ini gitu. Buat sebuah space. Space ini bisa kalian gunakan untuk apa? Semisal kalian mau buat kursinya itu eh, misal kalian ini kan mau disatukan dulu menggunakan fitur apa nih? Misal kalian mau buat bagian sasis bawahnya itu bulat. Ya, berarti kalian tinggal sebentar kita buat garis bentuk lagi. Ini yang potong di sini. Sip. Nah, kemudian kalian dipakai lingkaran titik ini, misal kalian mau buat seluas ininya nih. Jadi benar-benar nutupin dari bagian atas kakinya, alas atas kaki. Sip. Nah, kurang lebih seperti ini, tinggal kalian press pull. Press pull, ini misalkan press pull sedikit aja, kecil aja, yang penting kelihatan bahwa ini merupakan sasis atas kaki gitu buat nyatuin. Misal kalian masukin angka 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Sip. Nah, ini kan sudah seperti ini. Nah, semisal kalian mau buat hidrolik atau ini yang bisa buat naik turun, otomatis kan kita butuh tabung yang kecil ini sebagai relnya dan tabung ini sebagai tempat untuk apa ya penyimpannya gitu. Nah, ini bisa itu. Nah, kita buatnya dari mana? Kita buatnya dari titik tengah sini. Masih titik sama, titik pusatnya masih sama. Ini saya coba rendahkan lagi atau ya saya buat dari sini ke sini. Terus bantu lagi. Kemudian saya buat lingkaran lagi untuk melubangi. Nah, untuk ini kan otomatis tadi kan kita buatnya itu jarak antar kaki ke pusat itu 4. Berarti
kita buatnya itu juga 4 gitu untuk jari-jari lingkarnya 4. Klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian press pull. Dan ini kebetulan press pull ini kan ada dua, nah, kayak gini kan. Ini berarti garis buntu bisa kalian garis buntu bisa kalian hapus supaya membantu kalian. Sip. Nah, tinggal di press pull lagi. Nah, ini nggak tahu bisa sudah nggak apa-apa. Di press satu aja sampai turun ke bawah. Nggak usah. Oke, lanjut lagi. Ini yang penting sampai turun ke bawah. Turunin, sip. Nah, kalau sudah, kan sudah seperti ini. Tinggal kalian bikin lagi lingkaran lagi di ukuran di titik yang sama. Apa? Untuk buat tabungnya gitu. Kalau misal kita mau buatnya itu kan eh, ada tabung buat nyimpennya lah sebagai rel. Nah, kemudian tinggal diperas lagi. Kita cari, kita raba-raba. Kalau ada ketemu yang biru, diklik. Nah, ini dinaikin. Ini misalnya di sini masukin angka 20. Nah, sip. Kalau sudah, ini bisa ada dua opsi. Misal kalian mau ngebuatnya itu agak sedikit ke bawah gitu. Jadi kayak ini tuh titik ada nyimpen sampai ke bawah, terus ke bawah tinggal di turun saja. Nah, sebesar kayak gini. Klik. Nah, ini kalau sudah tinggal kalian bikin lagi. Bikin bagian mana? Bagian tiang atasnya. Nih, tiang ini nih. Atau relnya lah yang nyambung sama sadelnya. Nah, tinggal kalian klik. Ini kalian misalnya di sini mau buat diameter dari tiangnya itu 2. Jari-jarinya diameternya 2. Tinggal diklik. Kemudian kalian sebentar nih, dia membelah nih. Oh enggak, ini jangan sampai membelah. Jadi kita harus buat apa? Lingkaran yang untuk tiangnya itu harus bulat gitu, jangan ngebelah gitu. Jadi kita cari, nah ini kalau udah kayak gini udah benar, diklik ke atas, ini ditinggiin lagi, semisal di sini mau tingginya itu dibuatnya semisal berapa enaknya ya? Ini kan ini tingginya 20. Misal kalian mau dikasih space juga 10 gitu untuk yang bagian ininya. Berarti 20 30. Enggak, ini udah next 10. Oke, ini buat perhitungan dasar aja. Saya asal saja ini misalnya selesai buat 27 di enter. Nah, sip. Kan sudah seperti ini. Tinggal kalian turunin. Turunin buat apa? Misal kalian mau buat bagian bawah ini bolong, bisa juga. Atau kalau misal kalian mau nggak mau buat bolong, jadi kayak semacam eh, ini bagian dasarnya lah, dasar dari ininya, paling settingan paling rendahnya. Nah, jadi ini tidak bisa dibolongin, bisa diinin. Nah, sip. Nah, ini kan sudah bisa dibilang sudah jadi nih, sudah setengah jadi. Tinggal kalian buat sadelnya, sama buat bagian pengatur hidroliknya. Nah, untuk hidroliknya sendiri ini ada dua jenis. Sebenarnya ada beberapa jenis lah. Beberapa jenis, ada yang kotak bentuknya, kemudian tinggal kalian tambahkan adjustnya, tongkat adjustnya di sini. Sebentar, saya ada sepertinya ada sih ada filenya. Nah, ini merupakan salah satu contohnya hasil dari pengerjaan mahasiswa R1. Ini salah satu contoh bangkunya. Nah, dia ini inovasinya di bagian mana? Inovasinya itu bagian sininya nih. Membuat sebuah apa ya sebutannya? eh, Sandaran. Cuman kan memang dia sandarannya itu bentuknya itu seperti
seperti bangku taman ya bisa dibilang, kayak bangku ini juga sih, bangku kafe juga. Sama dia bentuk dari, adjust, tempat untuk ngejasnya itu seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa dibilang bentuknya itu banyak gitu. Yang penting kalian berkreasi aja. Tahu bisa juga sebenarnya ada salah satu juga yang sudah mengumpulkan. Ini juga salah satu contoh dari anak-anak R1. Contoh ini pengerjaan mereka. Nah, dia bisa dibilang bagian bawahnya itu bulat. Jadi kakinya tuh bukan kaki yang ini ya, tapi ini kakinya bulat. Kemudian bagian bawahnya ini untuk adjustnya itu bentuk kotak gitu. Ini jadi kalian bebas mau bentuk seperti apa aja, yang penting ada bagian kaki, eh, bagian batangnya, dan bagian sadelnya. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Ini kan sudah jadi ya, ini sudah bisa dibilang sudah setengah jadi. Ini saya mau buatnya itu eh, tempat adjustnya itu misalnya bentuknya setengah bola. Cara gimana? Ini di sini ada sphere atau bentuk bola dibuat dari titik tengah sini bentuk seukuran ini, seukuran apa ya? Misalnya seukuran inilah. Nah, diklik. Kalau sudah, sebentarnya saya ubah dulu ke wireframe biar enak kalau misalnya membuat garis batu lagi. Nah, kemudian ini kan kita mau buat setengah lingkaran, ini setengah bola. Ada beberapa cara, cuman cara saya adalah saya motong gitu, motong dari apa ya bisa dibilang, motong secara langsung itu dengan perintah press pull. Nah ini kalian buat kotak mengelilingi dari bolanya, ukurannya bebas gitu, yang penting menutupi bagian-bagian dari bolanya. Kemudian tinggal kalian join. Nah, join. Kalau sudah, tinggal kalian press pull. Dinaikin, klik. Nah, kan sudah kalau misalnya kalian masuk ke bagian jadi rustic tampilannya, nah dia akan seperti ini. Nah, ini cara misalkan gimana? Cara misalkannya tuh bisa pakai perintah subtract. Subtract, bagian subtract itu yang pertama-tama ini bola di enter terhadap subtractnya terhadap apa? Terhadap kotak. Nah, dia akan jadi setengah bola. Terus ini. Nah, kalau sudah garis bantunya bisa kita hapus. Nah, kalau sudah tinggal kita buat sadelnya. Nah, ini sadelnya saya buat bulat gitu seperti ini. Sadel yang ini nih. Cara gimana? Ya ya tinggal buat bulat. Kemudian nih misalnya saya masukin ini 24 di enter, kemudian di press pull. Ini misalnya 7. Cuman karena agak sulit, jadi paling kalau mau enak yang terlihat agak sedikit apa ya bisa dibilang halus gitu. Kalian pakai fitur yang namanya fillet edge. Fillet edge. Nah, ini. Fillet tapi untuk sudut dari bentuk 3 dimensi. Ya kalian klik. Nah, tinggal kalian masukin radiusnya. Cuma radiusnya di sini saya buat 3 radiusnya.
enter, kemudian kalau sudah di enter, enter lagi. Nah, kemudian seperti ini bisa dibilang sudah jadi, tinggal kalian buat tongkat ejasnya. Untuk tongkat ejas sih sebenarnya gampang aja. Misalnya dibuat dari sini, dari sini, ini ke sini. Nah, kemudian misal kalian mau buat agak sedikit miring. Nah, ini kalau udah, waktu matiin lagi, waktu mati kalian misalnya buat dari ini ke bagian sini, sini, kemudian dihapus. Ini saya buat cara paling mudahnya aja. Diklik. Nah, ini tinggal misalkan mau sedikit dimajuin juga bisa. Sip. Ini tinggal dimundurin aja saja. Nah, kemudian kalian bisa mau buat tongkat kecilnya itu pakai bulat ya. Tinggal kalian masuk ke misal di sini front. Nah, ini udah kayak gini, sebentar. Ini agak sedikit ini. Harus lihat dulu bentuk dari lingkaran kayak apa. Ada, nggak bisa. Coba kita buat left. Namanya seperti ini mungkin bisa. Ini masa gede-gede aja, masa gede-gede misalnya 0,7. Kemudian kalian sweep. Sweep itu apa? Sweep itu untuk membentuk gambar 3 dimensi dari bentuk 2 dimensi yang ditarik ke garis yang sudah dibuat. Bentar. Bagian sini dan bagian sini jangan lupa untuk di eh, join dulu, join dan di fillet. Ya, jadinya di bentar. Nah, ini sebentar. Fillet lagi, klik R-nya semisalnya itu masih gede-gede cuma 0,5 enter dengan sini. Nah, ini lihat kan dia sudah kayak lanjut lagi. Ini bisa dibilang memang ini tutorial agak panjang karena biar agak enak saya ngejelasinnya gitu. Sih agak bertele-tele. Masih nyala kan, mas lanjut. Oke, kemudian kalian sweep. Sebentar, cara sweep. Sweep, apa yang di sweep? Lingkaran ini di enter, kemudian pilih padnya atau garis yang akan kita buat. Ini sebentar nih, harusnya nih dia nyatu gitu seharusnya. Kita join dulu. Sweep, enter, ini ke sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Tinggal kalian buat, semisal mau buatnya apa di ujungnya, bentuknya itu agak pipih gitu ya, agak pipih. Tinggal kalian misalnya dibuatnya itu kotak. Semisal buat kotak berarti empat ke atas. Ini ya enaknya berapa ya? Misalnya di sini 6 deh. Ke sampingnya 8, ke bawahnya 6. Tinggal satu lagi. Enggak ini.
tinggal disatuin aja garis-garisnya. Ya kurang lebih seperti inilah. Ini entah kenapa di AutoCAD saya malah error juga tidak bisa di respul. Nah, jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Oh ya, ini kan bentuknya masih kasaran ya. Nah, misal kalian mau menambahkan biar ada pati gini, ada garis-garisnya ini. Cara gimana? Caranya itu kalian masuk ke bagian view, ke bagian visualisasi, enter browser. Nah, kemudian kalian tinggal pilih mau dikasih objek apa. Misalnya saya mau bagian kakinya ini kayu. Ya tinggal cari kayu berarti wood. Bisa ke sini. Nah, ini wood, ada wood. Misalnya wood yang warna yang bridge. Ini diklik. Ini diklik. Bentar. Nah, kalau udah, kemudian Kak buat lagi, misalnya ini metal, ini saya sudah ada gitu, tinggal di klik doang. Nah, ini udah jadi warna hitam. Ini saya coba. Oh, buat sini. Nah, ini jadi warna itu. Dan ini misalnya misalnya saya full warna aluminium. Tinggal diklik-klik aja kalau udah. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk tutorialnya. Jadi kalian bebas mau buat bentuknya seperti apa, tidak ada patokan khusus. Yang terpenting itu kalian dari bentuk dasar itu kalian di apa ya, dikembangkan gitu. Terserah mau ditambahin misalnya sini tambahin tempat minum atau di sini mau ditambahin tempat buat footrest-nya atau bagaimana, terserah. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.